Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan 1, membahas tentang cara menghitung pajak, norma penghitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Langsung saja kita masuki ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang dasar perhitungan pajak. Jadi dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua yaitu penghasilan dari modal. Yang ketiga yaitu penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas. Yang keempat yaitu penghasilan lain-lainnya seperti pembahasan utang, hadiah, dan sebagiannya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai kompensasi kerugian fiskal. Jadi, skema ganti rugi tersebut dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2 tentang penghasilan, yaitu PPh, yang maksudnya kurang lebih seperti berikut. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Nah, jenis-jenis kompensasi tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kompensasi horizontal. Yang dimaksud yaitu untuk sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis unit usaha. Yang kedua yaitu vertikal. Pembahasan selanjutnya tentang tarif pemotongan pajak. Nah, tarif pemotongan pajak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tarif pajak umum. Yang kedua ada tarif pajak khusus. Nah, tarif pajak umum ialah sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dan tarif efektif rata-rata yang disebut dengan TER pemotongan PPh pasal 21. Sedangkan tarif pajak khusus yaitu untuk menghitung PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPN, PPNBM, dan BPHTP. Pembahasan selanjutnya itu mengenai norma perhitungan pajak. Jadi saat terhutang pajak yang digunakan adalah menganut self assessment system, yaitu pada akhir tahun pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi SPT PPh. Menghitung pajak menghasilkan dengan norma perhitungan. Norma perhitungan pajak penghasilan terdiri atas 2. Yang pertama yaitu norma perhitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4.800.000. Yang kedua yaitu norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Selanjutnya yaitu tentang norma perhitungan. Norma perhitungan mempunyai syarat penerapan dalam norma itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada syarat wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma perhitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu penghasilan neto dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan.
Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan itu masih diperkenankan untuk dikurangkan dengan PTKP. Yang terakhir yaitu bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka perhitungan penghasilan itunya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu penghasilan itu tersebut dijumlahkan. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Apabila saya terdapat salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.